Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas kecil sederhana seperti ini yang akan saya jadikan untuk tempat kado untuk produk kecantikan wajah dari Scarlett ini. Nah, polanya cukup sederhana tapi tetap terlihat cantik. Lihatan ya. Nanti juga akan ada pola untuk pembuatan tasselnya. Semoga mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang polikilap. Lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 4 tulip. Nah, saya akan mulai dengan warna putih. Nah, sebelum mulai merajut, saya akan mereview produk kecantikan face care dari Scarlett. Kali ini produknya adalah face care bagian untuk mencerahkan kulit wajah. Jadi selain bagian mencerahkan kulit ini, ada lagi bagian produk yang khusus untuk merawat wajah agar terhindar dari jerawat. Nah, dari produk kecantikan bagian brightly atau face care untuk bagian mencerahkan terdiri dari ini adalah face wash, kemudian serum, krim untuk perawatan siang seperti ini, dan krim untuk perawatan malam. Jadi ini satu paket ya teman-teman. Saya sarankan untuk menggunakannya satu paket untuk hasil maksimal. Jadi untuk cara pemakaiannya itu pertama teman-teman gunakan dulu face wash yang berfungsi untuk meningkatkan kecerahan kulit, menambah elastisitas, kemudian juga melindungi kulit dari radikal bebas. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada seperti kelopak bunga mawar yang juga berfungsi untuk menyegarkan kulit. Jadi sebelum menggunakan rangkaian produk ini, sebaiknya membersihkan wajah dengan menggunakan facial washnya. Nah, saya akan coba buka ya. Nah, bentuknya ini seperti jelly. Jadi tinggal teman-teman oleskan ke permukaan wajah seperti ini. Kemudian nanti dia cukup mudah menyerap, tinggal dibilas dengan air. Kalau sudah selesai dan keringkan wajah, tinggal gunakan serumnya. Nah, untuk serumnya cukup gunakan 2-3 tetes ya sebelum menggunakan produk yang lain. Nah, tinggal dioleskan, ini cepat menyerap, tidak terasa lengket di kulit dan sangat lembut ya. Aromanya pun enak. Dan setelah kering baru teman-teman gunakan untuk pemakaian siang hari, itu krim yang siang hari atau day cream ya. Jadi untuk siang hari gunakan day cream yang bisa membantu melindungi kulit dari sinar matahari. Nah, jadi untuk krim siang ini bisa juga teman-teman gunakan sebagai alas sebelum menggunakan produk bedak ya. Jadi tinggal dioleskan secara merata ke seluruh wajah. Ini membantu meningkatkan kecerahan kulit, melindungi dari radikal bebas dan juga sinar matahari. Nah, produknya cepat menyerap dan tidak terasa lengket. Nah, untuk perawatan bagian malam, teman-teman tinggal ulang dengan menggunakan facial wash, kemudian serum, dan tinggal oleskan ini yang krim khusus untuk malam. Jadi untuk pemakaian maksimal, teman-teman bisa gunakan produk ini siang dan malam hari. Tidak usah khawatir ya, produknya aman, sudah terdaftar di BP POM, tidak mengandung merkuri dan hidrokinon, serta banyak mengandung vitamin E dan glutathione. Serta saat pengujiannya tidak dilakukan pengujian terhadap hewan. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan produk ini satu paket untuk hasil yang maksimal. Untuk pembelian produknya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan link toko official untuk Shopee dan IG. Jadi tidak usah ragu ya. Nah, selamat mencoba semuanya. Nah, sekarang kita akan mulai merajut. Untuk motif tas ini kelipatan 2. Pertama, buat awalan rantai 40 rantai.
Setelah 40 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan dari rantai ke-40 tadi atau rantai kedua dari hook, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap rantai hingga ke ujung. Mendekati ujung rantai, SC terakhir. Nah, sudah selesai 1 baris. Kemudian tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke ujung. Nanti di ujung 1 rantai, putar, ulangi lagi, buat total 4 baris. Nah, ini sudah selesai total 4 baris SC. Jadi untuk jumlah stitchnya di sini 4, di bawah ini ada 40 stitch, kemudian di sisi yang ini 4, dan di atas itu 40 stitch. Selanjutnya saya akan buat SC berkeliling tanpa penambahan sudut. Jadi di sudut sini saya akan tambahkan dulu 1 rantai. 1 rantai ini masuk hitungan ke lubang terakhir ya, di sini. Jadi saya akan beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir. Jadi 1 rantai ini hitungan yang ke 40. Nah, di sini saya beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir. Ini akan jadi tempat SC terakhir. Jadi untuk SC berkeliling saya sarankan teman-teman hitung untuk jumlahnya itu di sisi yang sebelah kiri ini nanti 4 SC, di bawah 40 SC, di sisi kanan 4 SC, dan di atas itu 39 SC sampai ke penanda, karena ada 1 rantai terakhir yang kita hitung sebagai SC ke 40. Kita akan mulai ya. Jadi sisi yang ini ada 4 SC. 1 2 3 dan 4. Nah, kemudian ke sisi sini ada 40 ya. Jadi teman-teman tinggal ikuti agar mendapatkan bilangan yang pas. Saya sarankan dihitung juga tidak apa-apa. Nah, lanjutkan ya hingga ke sisi yang sebelah sini nanti ada 4, dan sisi yang ini sampai ke penanda jumlahnya 39. Nah, sudah mendekati akhir putaran. SC terakhir di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama. 2 rantai, 1 2. Nah, selesai ya bagian alas. Kita mulai motif bagian yang pertama. Pertama kita akan mulai dengan 1 DC di tempat kita slip stitch di sini ya. Isi dengan 1 DC, kemudian jangan lupa beri penanda di puncak DC pertama ini. Lalu 1 rantai, skip 1 lubang, DC di lubang berikutnya. Ulangi 1 rantai, skip 1 lubang, DC di lubang berikutnya. 1 rantai, skip 1 lubang, DC di lubang berikutnya. 1 rantai, skip 1 lubang, DC di lubang berikutnya. 1 rantai,
skip satu lubang DC di lubang berikutnya. Nah, tidak terlalu rumit ya. Lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, satu rantai skip satu DC, satu rantai skip satu DC. Nah, di sini kita langsung ya, akhir putaran kita slip stitch di puncak DC pertama yang kita beri penanda di sini ya. Nah, langsung slip stitch di penanda. Dua rantai, 1 2. Selesai motif bagian yang pertama. Selanjutnya kita mulai motif bagian yang kedua. Kita mulai beri penanda dulu di rantai yang kedua ini. Lalu tambahkan satu rantai, skip 2, kita skip ini DC, skip rantai, skip. Di DC berikutnya kita isi 1 HDC atau half double crochet, satu rantai dan 1 HDC masih di lubang yang sama. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan mulai mengulang motif. Pertama 2 rantai, 1 2, skip 3. Ini rantai ini kita skip, DC kita skip, satu rantai kita skip, jadi 3 ya, 1 2 3. Di puncak DC berikutnya kita isi 1 HDC, satu rantai dan 1 HDC masih di tempat yang sama. Nah, seperti ini kita ulang dari 2 rantai, 2 rantai, skip 3, 1 2 3. Lubang berikutnya HDC, satu rantai, HDC. Ulangi 2 rantai, skip 3, 1 2 3, HDC, satu rantai, HDC. 2 rantai, skip 3, di lubang berikutnya HDC, satu rantai, HDC. Nah, seperti ini. Ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah motif V, 2 rantai, skip 3, di lubang berikutnya HDC, satu rantai, HDC, 2 rantai, skip 3. Nah, terakhir ini ada DC ya, di sini kita kembali isi HDC, satu rantai, HDC. Nah, selesai satu putaran, langsung kita slip stitch di penanda. Di sini di rantai kedua ini kita slip stitch. Kemudian 2 rantai, 1 2. Selesai motif bagian yang kedua. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita akan ulang lagi motif bagian pertama ini, tapi dengan cara sedikit berbeda. Nah, pertama di tempat kita slip stitch, teman-teman tinggal sejajarkan saja ya dari baris yang bawah ini. Di sini kan berarti ada 1 DC. Nah, ini langsung kita buat 1 DC di satu rantai ini ya, 1 DC. Jangan lupa beri penanda di puncak DC pertama ini. Kemudian satu rantai, kita skip 1 HDC ini,
tepat di tengah-tengah V ya. Di sini kita isi 1 DC. Satu rantai. Kemudian kita di bagian 2 rantai ini kita isi dengan 1 DC. Di sini ya, jadi kita skip yang HDC-nya. Nah, seperti ini. Lanjut 1 rantai tepat di tengah-tengah V. Ini 1 DC. 1 rantai. Di bagian 2 rantai kita isi 1 DC. 1 rantai di tengah-tengah V kita isi 1 DC. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran, jadi tinggal ikuti saja bagian bawahnya ya. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Ini setelah DC 1 rantai, di bagian tengah-tengah V kita isi dengan 1 DC, 1 rantai. Di bagian 2 rantai kita isi 1 DC, 1 rantai. Di tengah-tengah V 1 DC. Nah, selesai 1 putaran, langsung kita slip stitch di penanda atau di puncak DC yang kita beri penanda ya. Slip stitch. Dua rantai, 1, 2. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita ulang kembali motif bagian yang kedua. Kita ulang lagi ya motif bagian kedua ini yang V. Jangan lupa beri penanda dulu di rantai kedua. Sini, kemudian tambahkan 1 rantai, kita skip 2, 1, 2, langsung sejajar V yang bawah ya. Ini kita isi V, yaitu HDC, 1 rantai dan HDC. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja. 2 rantai, skip 3 kali ini, atau sejajarkan dengan V yang bawah ya. Ini V yang bawah kita isi 1 HDC, 1 rantai, 1 HDC, 2 rantai, skip 3, skip 3, HDC, 1 rantai, HDC, 2 rantai, skip 3, sejajar V yang bawah, HDC, 1 rantai, HDC. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak terlalu rumit, teman-teman lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Nanti kembali slip stitch, ulangi motif bagian yang pertama, kemudian ulangi lagi yang kedua hingga tinggi tas yang sesuai. Nah, saya rasa ini tingginya sudah cukup ya. Teman-teman bisa lihat motifnya, walaupun sederhana tetap terlihat cantik. Dan saya juga sudah mengganti benangnya di 3 baris terakhir ini dengan warna pink untuk variasi warna. Dan untuk tinggi tasnya ini saya sesuaikan dengan tinggi ukuran dari facial wash dari Scarlett ya. Jadi saya rasa sudah cukup untuk tingginya. Saya sarankan motifnya diakhiri di bagian yang pertama ya, jangan di bagian yang kedua. Nah, untuk tingginya ini total 15 cm. Nah, ini di akhir putaran saya akan langsung slip stitch. Saya lepaskan dulu ini. Nah, akhir putaran slip stitch ya, 1 kali, kemudian slip stitch di lubang berikutnya,
lalu slip stitch lagi yang ketiga. Nah, selesai ya, putuskan benangnya. Nah, sudah selesai, hasilnya seperti ini ya untuk tas kecilnya. Selanjutnya saya akan tinggal membuat bagian tali. Jadi ini saya lipat dulu dengan rapi. Untuk talinya ini saya akan kira-kira posisinya. Jadi sekitar 2 jari dari sudut ya, saya akan beri penanda. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti saya akan mulai membuat bagian talinya. Untuk talinya saya buat cara sederhana saja. Pertama saya akan buat slip knot dan langsung saya sisipkan di 2 lubang sebelum penanda ya. Jadi untuk tali saya akan buat 5 SC, jadi 2 lubang sebelum penanda saya sisipkan benangnya, 1 rantai. Kita mulai 1 SC di tempat kita menyisipkan benang, 1, kemudian di lubang berikutnya SC yang kedua, lalu di penanda SC yang ketiga, SC yang keempat, dan SC yang kelima. Jadi ada 5 SC ya. 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC, jadi juga ada 5 SC, 2, 3, 4, dan yang kelima. 1 rantai, putar lagi, kembali 1 SC setiap lubang. Jadi lakukan ini bolak-balik ya. Nah, seperti ini, lakukan bolak-balik hingga mendapatkan panjang tali yang pas sesuai keinginan nanti sampai ke ujung. Nah, saya rasa ini sudah cukup ya, 5 SC bolak-balik. Untuk panjang tali tasnya ini nanti kita gabungkan ke sisi yang seperti ini. Nah, nanti tinggal teman-teman kira-kira ya jaraknya. Untuk panjang tali tasnya saya buat ini pendek, tidak terlalu panjang. Ini total panjangnya sekitar 23 ya, 23 cm. Jadi tinggal saya SC kan ke bagian tas selanjutnya ya. Jadi ini untuk sisi yang ujung ini, nah kita jarakkan seperti ini, samakan jaraknya ya dengan yang sebelah sini itu 2 jari. Nah, kalau sisi ini 2 jari berarti di sini juga 2 jari, tinggal kita beri penanda atau langsung kita SC kan. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak usah dijahit, kita akan gabungkan kedua sisi ini dengan menggunakan SC. Jadi untuk totalnya itu ada 5 SC ya, sesuai dengan jumlah SC di bagian tali tasnya. Nah, ini langsung saya sisipkan 1 rantai dulu, mulai gabungkan dengan SC 1, SC kedua, SC ketiga, SC keempat, dan SC kelima. Nah, selesai 1 rantai, putuskan benangnya. Nah, seperti ini hasilnya, terlihat rapi ya. Nanti teman-teman buat lagi untuk sisi sebelahnya dengan cara yang sama. Setelah itu nanti tinggal rapikan sisa-sisa benangnya. Nah, selanjutnya saya akan peragakan cara membuat tassel seperti ini. Ini mainan tasnya ya. Gunakan 2 buah manik-manik. Nah, untuk cara membuatnya, saya gunakan 4 jari dan gulung benang sebanyak yang teman-teman inginkan di bagian jari ini. Kalau ingin lebih tebal bisa gunakan lebih banyak, kalau ingin lebih sedikit juga sedikit saja digulung ya. Nah, ini putuskan, kemudian langsung saya ambil benang dengan 2 helai yang saya lipat. Nah, seperti ini, langsung ikat ya bagian atasnya.
Nah, untuk bagian yang ada putusannya kita letakkan sedikit lebih pendek ya untuk di bagian bawah. Nah, langsung diikat seperti ini, ikat kuat. Nah, seperti ini ya. Nah, bagian atasnya yang tertekuk ini tinggal kita masukkan manik-maniknya agar tidak bergerak. Kita ikat di dekat manik-maniknya seperti ini. Kemudian ambil lagi manik-manik yang kedua, ikat lagi bagian atas manik-maniknya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ambil jarak di sini, saya ikat lagi. Lalu bagian atasnya kita bagi dua dan kita ikat lagi tepat di bagian ikatan terakhir. Nah, seperti ini ya hasilnya. Rapikan sisa benangnya agar sejajar. Nah, sudah selesai taselnya, cukup sederhana dan cantik. Nah, ini dia tasnya yang sudah selesai talinya. Saya kerjakan sisi depan dan belakang. Benangnya juga sudah dirapikan ya. Walaupun sederhana tetap terlihat cantik. Dan untuk total tinggi tasnya ini adalah untuk tinggi itu sekitar 17 cm dengan lebar 19 cm. Nah, untuk bagian taselnya jadi tinggal diikat di bagian talinya seperti ini ya. Ini untuk pemanis, teman-teman bisa menggantinya dengan hiasan yang berbeda. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk bahan masing-masing satu gulung benang dan bersisa. Jadi bisa dijadikan tempat kado ya. Di sini saya akan jadikan tempat kado untuk produk kecantikan dari Scarlett. Jangan lupa kalau teman-teman berminat tinggal cek di kolom deskripsi, saya sertakan link untuk toko officialnya di Shopee dan di IG. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.